Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Pasda dari AFR Siman Kasembike. Semoga hari ini menyenangkan untuk kita semua dan selalu diberikan kesehatan buat kita semua. Amin. Nah, mumpung gua lagi live, kasih gua sesi pertanyaan seputar dunia custom, seputar dunia percintaan, atau seputar dunia perselingkuhan. Insya Allah gua bisa jawab. Halo Om Yudi, Iman kayak ngopi. Udah lama nggak live, sedikit kaku mulut mau bahas apa. Tapi yang jelas hari ini gue mau bahas beberapa kerjaan yang udah gue kerjain dari minggu-minggu kemarin. Dan ini frame yang di belakang ini gua kasih nama Nona Muda. Kenapa gua kasih nama Nona Muda? Karena satu owner dengan si Tuan Muda. Yang motornya satunya gua kasih nama Tuan Muda, yang ini Nona Muda. Jadi Nona dan Tuan Muda. Boris Bang dekat, yes, mantap. Selingkuhin kopi dulu, iya. Gimana Om? Aman Om? Assalamualaikum Bang Pasda. Waalaikumsalam. Jadi sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin banyak yang tanya, AFR selain ngerjain chopper bisa ngerjain apa aja. Yang jelas intinya bangun chopper buat gua gampang. Apalagi cuman bangun seputar yang bisa dibilang jab style atau tracker atau scramble. Intinya bikin chopper bisa, bikin jab style udah pasti bisa gitu. Cuman pertanyaannya, mau nggak gua ngerjain? Mau apapun gua ngerjain, yang penting dia mau ngikutin sistem waiting list gua. Dan sedikit informasi, waiting list gua itu sudah di bulan Februari itu udah diisi sama orang Samarinda. Alhamdulillah, spare partnya juga udah gua kumpulin beberapa part. Ya, di absen dari daerah mana aja kalian berada nanti gua sebutin. Nyonya kali, Tuan dan Nona, Tuan dan Nyonya. Nona aja, kalau Nyonya terlalu kayak tante-tante. Kalau Nona itu kan muda, karena yang punya motor ini masih muda dan istrinya juga masih muda. Tuan dan Nyonya selalu kayak tante-tante. Bangun rumah tangga gimana Bang? Wes, bangun rumah tangga kuncinya cuma satu. Cari pasangannya dulu. Sekarang kalau mau bangun rumah tangga, kalau pasangannya nggak ada gimana? Nah, itu jawabannya. Jogja hadir, yes, mantap. Jogja kota ramah. Gue pernah ke Jogja. Jogja itu bisa dibilang kalau gue masuk ke daerah kawasan Malioboro, kayak seolah-olah gue kayak di dalam FTV film. Halo Bang, gue dari Semenep, Madura. Mantap. Akhirnya Madura ada juga ini. Hei, Apri nonton. Lah, sudah kemarin di basecamp tidur sampingan. Wede, udah. Gimana? Sudah amankah? Mantap. Yang habis reading dari Kalimantan, aman lah ya. Balikpapan hadir. Wah, yes, mantap. Balikpapan. Kemarin nggak sempet ke Balikpapan karena waktunya terlalu mepet kemarin waktu di Samarinda. Tuh, kayak motor gua ngangap nih di belakangnya. Bang, kalau perkiraan dana berapa ya bangun chopper Scorpio tapi mesin udah ada? Kita di AFR Siman Kasembike bangun motor chopper itu mulai dari harga 23 juta. Itu semua di luar mesin, di luar cat, dan di luar chrome. Jadi customer nganterin motor, nganterin mesin itu udah bisa jalan di 23 juta itu. Sukabumi hadir Bang, yes, mantap.
Amer speed dulu lah. Wadah, berat ini, berat. London Raya hadir. Iya, jauh bener London. Kemarin-kemarin kalian lihat lasan gua secara postingan, mungkin bisa diedit, dipercantik biar kelihatan lasannya bagus. Nanti gua kasih lihat lasan secara live, secara langsung, jadi kalian bisa nilai sendiri lasan FR itu tanpa diedit, tanpa diapa-apain. Oke, pokoknya nanti gua review satu persatu motor chopper yang ada di FR Siman Custom Bike. Di sini ada chopper 4 unit, semuanya masih bersih karat. Salut bang sama karya-karyanya, terima kasih. Akhir bulan lalu gue lewat depan workshop AFR dengan pengen mampir, canggung bang. Ya udah langsung bablas ke stasiun lagi. Ya canggung, kasih kucing. Hello Colombian, wih jauh nih kayak Colombian. Lagi garap apa bang? Ini lagi garap chopper nih. Nyonya, Nona. Yang Cicanos belum jadi bang, belum, ininya belum masuk. Jadi kalau apa yang kita kerjain itu, jadi sistemnya di AFR Siman Custom Bike. Oh oke. Gue sedikit kasih gambaran rule atau aturan main bikin motor di AFR Siman Custom Bike. Minimal itu DP 50%. Dari kita ngambil kalkulasiin dari 23 juta itu 50% kurang lebih 10-11 juta. Ya 11-12 juta lah. Misal taruhlah masuk 10 juta. Masuk bulan pengerjaan, kita kerjain, intinya apa yang udah nempel di motor itu sudah melebihi dari uang DP 10 juta tadi, itu harus masukin lagi duit seapa yang udah nempel di motor. Jadi kalau misalnya nggak masuk lagi duitnya, ya udah kita stop produksinya gitu. Intinya masuk duit berdasarkan progres. Jadi kalau progresnya nggak dikerjain berarti ya gitu dah. Duit belum masuk. Jadi kalau duit masuk kita garap lagi nanti. Jangan lupa makan siang. Yes, kita nggak pernah makan siang. Nanti aja bang mampir kalau mau garap motor. Iya. Bagian Jakarta. Iya. Cing, rekomendasi velg mending di chrome apa powder coating? Kelemahan dan kekurangannya dong. Semuanya tergantung selera ya. Sebenarnya mau powder coating, mau chrome juga bisa. Cuman kalau gua nilai kalau chrome itu kesannya jadi mewah, karena kan dia akan kelihatannya lebih bling-bling. Kalau powder coating itu lebih apa ya? Tergantung konsep motornya. Kalau motornya yang bagian atas selain velg itu udah banyak kan main chrome, velg di powder coating juga masuk. Gitu. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ya itu tadi, kekurangannya kalau chrome bisa kelihatan karat. Itu aja sih palingan. Bulldozer dark, ya bulldozer udah ke bawah sama yang punya. Bikin bulldozer habis berapa? Bulldozer kemarin habis berapa ya? 29 apa 28 gitu kurang lebih. Nih, kita review tadi lasan ya. Secara live. Bentar, muka gua banget nih. Nah, ini udah ya. Bulldozer. Produksi stabilizer AC 520 dong bang. Ya, lagi belum sempet produksi yang 520 karena pemakaiannya memang jarang. Jadinya kita nggak stokin yang untuk 520 black. Powder coating lebih gahar sih menurut gua, yoi. Karena tergantung selera sih. Ada yang mau black gloss, ada yang mau black dove. Review rokoknya dong, anjay. Lu mau beli rokok cuy ya? Nih. Lu kalau mau beli rokok gua langsung kirim. Jol, ntar malam kita ke Jakarta coret di Karburator Spring. Nah, ini dari 3-4 hari ya bang? 3 hari ya? 3 hari 4 hari mah ini? Ini mau 4 hari gue lagi bikin hand shifter tanpa tali. Tuh, masih cantum-cantuman, belum dimatangin banget. Jadi sistemnya kayak gini. Tuh.
Jadi nanti ini dipotong habis. Jadi gantinya pakai plat ini. Wih, di London Raya lagi ya. Iya. Nggak nge-vape lagi bang, nggak. Udah setahun lebih nih. Handset gua masih tali. Ya, semuanya kan ada butuh proses dimana kita berinovasi. Jadi kalau kita stuck bikin karya di itu aja, gua rasa kalian sebagai penonton atau kalian sebagai penikmat dunia custom, khususnya seni custom chopper, akan bosen. Jadi intinya terobosan terbaru dari AFR Seniman Custom Bike ini terbaru dari AFR Seniman Custom Bike. Entah kalau kalian pernah lihat di tempat lain, gua juga kurang tahu. Intinya ini terobosan terbaru dari AFR Seniman Custom Bike. Hand shifter tanpa menggunakan tali. Jadi sistemnya main penggerak, transfer segala macemnya kayak begini nih. Tuh, masih ada suara curutnya. Pokoknya nanti kalau setelah ini juga masih belum matang alasannya. Pokoknya nanti setelah menurut gua udah aman cara sistem transfer kerjanya segala macem, baru kita las mati, kita poles menggunakan gerinda kawat biar kinclong, lalu kita posting untuk pamer. Gitulah kira-kiranya. Nah ginilah hand shifter yang menggunakan transfer kayak begini. Jadi nggak menggunakan tali sama sekali. Jadi anti putus-putus klep tali kopling. Ini juga stoppernya masih belum bener. Kita udah bikinin buat ini biar makin ciamik. Ini nanti kita bikinin juga stoppernya. Pokoknya kita bikin manis lah si nona muda ini. Gas, masang nanti. Iya. Boljo kopling nggak pakai tali, yoyoy. Pakai tali setelan lari mulu, sering putus. Nah, ini kita bikin tanpa menggunakan tali. Gas masang nanti. Iya. SR400 kemarin gimana bang? Jadi SR400 itu cuman mesen frame dan engine mounting. Selebihnya terbang ke Manado. Nah, ini 4 hari aja cuma di bagian kopling nih. Tuh, hampir 4 hari baru di bagian kopling doang nih. Dari mikirnya sampai ngemalnya, sampai dimanisin malannya, apa sih media platnya ini, sampai bener-bener ini pokoknya hari ini mau 4 hari aja. Ini sih udah mau kelar ya. Tinggal kita matang-matangin lasan. Mungkin hari Senin kita lanjut lagi untuk di bagian si pengereman. Jadi master rem itu rencana sih gue mau bikin kayak ya pokoknya lihat nanti aja lah. Pokoknya gue juga ngomong-ngomong sekarang, takutnya gue ngomongin sekarang hari Senin gue dapet inspirasi lagi, berubah lagi, nggak enak. Jadi intinya pantengin aja dulu, terusnya pantengin terus. Pokoknya instastory kita posting nanti di instastory perjalanan kita ngebuat si hand shifter ini. Pokoknya 4 hari aja baru bikin di bagian ini. Pokoknya ini nanti kita manisin. Pokoknya manis lah pokoknya ntar ini. Bang, maaf mau tanya, kalau bikin bobber basic mesin Binelli PE 250 kira-kira berapa ya budgetnya? Harga mulai dari 23 juta. Jadi kalau dibikin bobber Binelli, kalau start dari 23 juta itu AFR customer cuman modal mesin dan pengapian set bawa ke AFR Seniman Custom Bike 23 udah jadi bobber. Cuman 23 juta itu masih menggunakan ban lokal seperti Swallow gitu. Nah, ini yang punya nona muda nih, si Randy Fahrul. Kurang lebih begini hand shifternya.
Ever jual mesin juga nggak bang? Kemarin kita ini nyari mesin, bisa aja kalau custom mau dicariin mesinnya bisa. Kalau mesin 400 cc ke atas berapa bang? Waduh, kita dari patokannya SR400 itu di harga 15 juta ke atas buat mesinnya doang. Informasi yang pernah kita dapat. Itulah. Bikin rantai gigi roda kanan dong. Bikin rantai gigi roda kanan bisa. Nanti kalau lusan yang order bikin motor ya, apa aja bisa pokoknya. Rantai kanan sebelah sana, berarti kita main transfer gear di sini. Transfer gearnya kayak lebih bagus kita bikin pakai gearbox. Bukan gearbox. Sekilas kayak gearbox bentuknya, tapi fungsinya cuma transfer gear doang. Itulah kira-kira. Nah, ini rodanya nanti menggunakan ini nih. Ini udah kelihatan piringan disnya kan? Nah. Tuh. Ini jadi peleknya pakai pelek Fat Daddy atau pelek Big Spoke jari-jari 8 mili. Ini 36 hole-nya. Nah, ini piringan disnya 4 atau 5,5 mili ya? 5,5 mili kalau nggak salah ketebalannya, stainless 304. Jadi anti karat. Cuman kusam gampang, tinggal poles aja pakai otosol. Kalau stainless mah mengkilap lagi. Ini piringan disnya diameternya 280 atau 28 cm. Kayak gini. Nah, ini yang udah mangkrak 2 tahun lebih. Kenapa mangkrak? Yang seperti gue jelasin tadi. Intinya nggak ada duitnya, kalau ada duitnya gue kerjain lagi. Ini duitnya udah masuk lagi nih, nyicil per minggu 1 juta. Jadi udah gue pasangin springer. Nanti tinggal ke tahap berikutnya, nunggu si Nona muda ini turun dari jig frame dulu. Nona muda turun dari jig frame, kita set ban depan belakang, pasang springer, pasang roda depan belakang, baru kita lanjut lagi sampai nunggu duit dia masuk. Begitu juga sama dengan si Cicano, duitnya masuk kita lanjut garap lagi. Udah gitu juga mesinnya lagi di rebuild total, di rebuild ulang karena ada bagian yang rembes dan lagi dicari pengapiannya. Toilet pasang bathtub, watching wadah, bikin bathtub dah, si Cemong berendam terus ya. Kalau bangun chopper basic mesin 400 cc ya, kalau bangun chopper basic mesin 400 cc ke atas maksudnya bang. Oh, intinya kalau bangun motor itu di FRC Mangkasempek mau cc berapapun harga semua sama, yang membedakan cuman harga frame. Harga frame semuanya sama, kayak jok, spakbor, tangki, semua harga sama dengan harga motor 250 cc ke bawah. Kayak gini. Misalnya yang penting tangkinya mau pakai model kayak gini ya tangkinya sama. Mau Harley ke, mau apa ke, spakbornya 3,5 ya 3,5, tangkinya 900 ya 900. Gitu. Yang membedakan cuman harga frame. Kenapa harga frame beda dengan harga 250 cc ke bawah? Karena dari material pun kita beda makainya. Gitu. Kalau yang kita pakai sekarang ini adalah pipa welded schedule 40. Pipa welded itu sama seamless perbedaannya cuma ada di sambungan. Jadi kalau ini pakainya welded karena ada sambungan tengahnya. Nah, ini spakbor si Cicano-nya. Nah, ini tanpa kita edit, langsung live. Nah, ini belum ada, ini baru ada di bagian sebelah kiri. Persneling 4 hari kita bikin persneling, kacau aja. Ya begitulah kalau untuk jadi gini, gua kerja itu lebih asik itu ketika orang atau customer nggak banyak begini begitunya, dalam artian intinya bang gue chopper, gue mau hand shifter, selebihnya lu berpikir dah. Nah, gue justru malah lebih enak begitu untuk nge-explore diri. Nah, itu kesempatan gue untuk nge-explore diri untuk inovasi. Oh, dia mau hand shifter, intinya dia mau hand shifter, gue bikin inovasi. Gue yang belum pernah gue bikin apa nih? Hand shifter sebelumnya gue udah pernah bikin, cuman pakai tali. Cuman kali ini gue bikin hand shifter
menggunakan tanpa tali, jadinya main transparan tadi yang gue bilang tadi. Mantap bosku, Insan Motor Bekasi, thank you om. Kalau frame yang abang buat masuk nggak bang ke mesin V16 250 cc? Kayaknya nggak masuk. V16 itu yang V engine ya, V16 250 cc. V engine kayaknya ya, nggak masuk kayaknya. Itu buat masuk mesin-mesin single head. Ung Custom bergabung mong. Siapa mong? Pak Ung. Asik. Oke, ini lanjut lagi. Ini bentuk frame juga bisa dibilang yang pertama karena bagian tekuknya gua ngambil agak ke tengah tuh, yang gua kasih tunjuk tuh. Biasanya gue bikin di bagian sini nekuknya, tapi ini agak ke tengah dikit. Bagian racknya itu gua pakai 55 derajatnya. Biasa gue bikin 60, ini gue bikin 55. Dengan harapan sih gue bikin motor ini harusnya sih lebih pendek lagi, maksudnya lebih ringkes dari sudut roda depan dan roda belakang itu harusnya sih lebih pendek, karena bagian backbone-nya ini biasanya gue pakai 70, ini gue menggunakan 65 kalau nggak salah. Halo ya, Cemong udah makan siang belum itu kata dia. Wadah, Mong lu udah makan siang belum? Mong kata Paung. Nah ini jadi frame ini menggunakan ban ring belakangnya itu 18 350, depannya 21. Jadi semua kita setting bar step di G-frame, bar step kelar, baru kita turun dari jig frame, langsung setting ban, as roda, bushing dan segala macamnya. Ya seharusnya sih target gua kalau yang biasa-biasa aja bar stepnya mah hari ini juga seharusnya udah kelar ini. Ini bisa dibilang karena luar biasa, yang belum pernah gue bikin sebelum-sebelumnya, jadinya agak lama. Ya itu 4 hari bikin buat persneling kopling doang, belum persnelingnya, belum bagian remnya gitu. Kali aja nanti live pas ngelas bang. Waduh, yang megangin kameranya nggak ada nanti kalau pas live. Nah ini rencana sih, ini mah bocoran aja ya, antara gue mau pakai master rem ini atau pakai master rem yang khusus buat belakang. Jadi kalau mau pakai ini sih sekilas nanti kayak HD, kayaknya HD hampir Davidson. Ya gambarannya sih besok Senin gue mau bikin ya kurang lebih ya kayak beginilah gambarannya, nanti posisinya atau bagaimana. Intinya ini di atas biar nanti si bagian knalpot itu masih tetap dapat di bagian sini. Rencana ini mau pakai twin port. Ya beginilah kurang lebihnya nanti gambarannya ya. Entah Senin nanti dapat inspirasi apa lagi. Yang jelas ini gambarannya beginilah pokoknya. Wih, Diko Fem Budi, ya, cerot. Nah, begitulah nih malannya nih. Dari mulai ngemal sampai sekarang ini 4 hari buat bikin bar stepnya doang. Pokoknya bar stepnya nanti tuasa ini kita permanis, kita ukir lah menggunakan gerinda, asik. Nah ini 12 mili tapi di apa sih, di gerinda dimanisin lah, jadi biar kelihatannya tipis tapi ini 12 mili. Bisa swap engine kah mas? Waduh, maksudnya apa ya swap engine ya? Rapi banget kuningannya bang. Iya, alhamdulillah kayak gini. Ini mau tes hidup bang.
Nah gitu dah. Nah ini menggunakan Springer juga. Springernya udah ada, WL, bannya pokoknya intinya spare part udah ada. Jadi gini, kalau di AFR itu kayak misalnya yang orang Samarinda itu, gue minta minimal DP itu 1 juta, tapi kemarin ditransfer sama dia 20 juta untuk DP. Waduh, gue bilang daripada nanti ujung-ujungnya jadi tai kan duitnya habis buat pribadi. Tapi sebenarnya di AFR itu nggak ada sistemnya masuk DP buat pribadi dulu, nggak ada. Intinya gue tuangin dulu ke spare part apa-apa yang penting yang harganya menurut gue gila-gila. Contohnya kayak ban Shinko E270 itu kan harganya udah lumayan kan, mau hampir 4 juta lebih, hampir 4 juta lah mungkin. Belum pelak udah kita belanjain, stok udah ada, semuanya udah ada lah intinya. Jadi gue nggak pusing-pusing amat nanti pas bulan Februari ngerjainnya, karena partnya udah ada. Intinya duitnya gue beliin spare part dulu. Jadi buat teman-teman gue juga banyak yang bengkelnya hancur, duit DP dipakai untuk keperluan pribadi dulu. Jadi bahasanya bengkel buat motor si A dilempar ke B ke C, jadi gitu. Jadi motor mangkrak, duitnya bais, bingung nanti dia ngerjainnya. Nah ini motor mangkrak 2 tahun nih, lihat codingnya nih. Tuh codingnya tanggal berapa tuh? 26 bulan 10 2020. Jadi gambarannya motor ini seharusnya versi kedua dari si Horny 21 kuadrat. Kalau teman-teman bisa lihat, motor chopper pertama AFR bikin ring 2121, seharusnya ini menjadi chopper ring 21 versi keduanya dari si Horny. Penyempurnaan dari si Horny seharusnya dari 2 tahun lalu. Ini codingnya aja tuh 2610 2020, 2 tahun mangkrak motornya. Nah sekarang kita lanjut progres lagi, karena duitnya masuk, kita lanjut lagi progresnya gitu. Kami juga mumet kalau udah buat bar safe ya. Bikin dudukan mesin 500.000. Waiting list sampai bulan apa bang? Waiting list sampai sekarang ini sudah diisi sampai bulan Februari. Oleh tradisional chopper ya bisa dibilang AFR semua karyanya tradisional chopper, karena di bagian mesinnya ini ya udah padat-padat lah. Nah ini untuk bahan pipa stang 2,2 mili, galvanil kayaknya mah ya, galvanil apa monel ini bahannya nih. Jauh belinya di Bandung, ini pipa doang. Nah ini chopper pesanan dari orang Serang. Springernya ini tinggal nunggu pasang lampunya belum dibeli, lampu depan belakang. Kemarin sih udah gue tes jalan, baru dapat mesin juga. Yang kemarin gue sempet nyari mesin, alhamdulillah udah dapat 1, 2, tinggal 1 lagi sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman kalau ada yang punya mesin atau 1 unit motor dengan pajak hidup khususnya plat B atau plat Samarinda, bisa kontak saya. Motor dibawa ke sono om. Apa ini tadi pertanyaannya? Waduh, kalau cuma untuk bikin dudukan mesin ya mohon maaf, untuk sekarang kita belum bisa terima order. Intinya gini lah, itu jawaban halusnya. Kalau jawaban kasarnya, AFR nggak terima pembuatan engine mounting dengan frame buatan orang lain. Itu sih intinya. AFR nggak mau bikinin engine mounting dari frame bikinan orang lain. Sen berapa bang habis biaya kalau mau dibikin chopper bang? Harga kita mulai dari 23 juta. Jadi gambaran 23 juta kurang lebih seperti ini. Cuman depannya ini nggak menggunakan teleskopik, nggak menggunakan Springer, tapi menggunakan teleskopik. Peleknya pun nggak pelek custom, pakai peleknya DID depan belakang 160/21, belakangnya 215/18. Inilah kurang lebih gambarannya kalau chopper yang mau 23 juta itu. Jadi kalian nganterin mesin 23 juta kayak gini, keluar karat. Bang, kalau misal mesin spakbor sama jok bisa kapan? Kalau spakbor kita ready. Jok, plat jok doang
bisa lah. Start jok doang tapi ya. Kalau spakbor ada. Upgrade hal yang baru di AFR. Oh ya, itu udah di upgrade tadi. Bar step hand shifter tanpa menggunakan tali. Mong, lu lagi ngapain Mong? Paki nih Mong. Jalan lu ntar. Ya jangan tikung jam 5 jalan nih, datang jam 5. Waduh, kebangetan rumah dekat sama lu Paki. Paung suruh jalan, Paung. Oh, Paung suruh jalan, Paung. Mana Paung masih nonton nggak? Kita cek dulu. Pung Custom. Wow, Pung Custom udah nggak nonton. Lanjut lagi. Frame ori R15 si Om mau swap mesin Ninja RR. Oh, waduh, cukup sulit kalau itu mah. Ininya, hah? Kalau masalah harga paranin aja di inbox. Kadang si bapak suka jawab ngasal. Iya, di rock. Gimana kabar, Edi? Edi kau apa kabar Edi? Nah, 69 modification. Si sang pemburu kontes. Walah, iya mungkin ya, siap. Si gendut. Wah, dikata si gendut lu Mong. Oke, pokoknya ini tadi yang nanya-nanya. Bang, 23 juta bentuknya kayak apa? Ya gambarannya kurang lebih kayak gini. Cuman tadi yang gue bilang nggak menggunakan Springer tapi menggunakan shock teleskopik. Kalau yang kurang paham juga shock teleskopik itu apa? Shock Orion bawaan motor. Dan velgnya pun nggak menggunakan velg custom. Velgnya velg DID. Tromol tetap kelek, harga mati. Weh, Fender, juragan. Bos aing nih yang punya bulldozer. Nah, udah gini ya kurang lebih gambarannya. Kalau yang menggunakan Springer pelek begini, gue perkirakan sih lebih dari 25 juta. Gitu sih. Apa yang membuat mahal? Waduh, kalau ditanya gitu, apa yang membuat mahal? Kalau gue jawab seninya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang paham ya. Nanti gue sedikit jelasin kembali lagi ke muka gue. Nanti kita tour lagi kalau misal ada pertanyaan bang, review motor ini, gue review. Sebentar, gue ngopi dulu sama ngerokok ya. Balik lagi ke muka gua. Oke, tadi udah sedikit tour ke bengkel, apa aja yang lagi gua kerjain, apa aja yang lagi dibenahin, anjing dibenahin. Nah, ini di belakang gua ada chopper yang lagi gua garap. Si Nona muda. Kasih harga chopper yang ready kontes Om, weh. Kalau yang habis chopper yang ready kontes itu kita kasih minimal di 40. Semua di luar mesin. Velg TK cocok gak bang? Sangat cocok. Jadi gini, di AFR Siman Custom Bike itu merekomendasikan 3 jenis velg. Yang pertama DID, selow budgetnya, seminim budgetnya, gue selalu merekomendasikan velg DID, velg kaleng DID. Yang kedua, kalau yang duitnya agak banyakan dikit, udah gitu mau menggunakannya velgnya agak besar, seperti 18350 atau 250, gue rekomendasiin velg custom Tegal. Yang duitnya agak paling banyak menurut gue velgnya TK. Udah itu aja sih. Cuman TK 21 nya itu susah untuk nyari ukuran 185. Paling banyak di pasaran itu 21 160 gitu. Jadi nih gua kasih review lagi. Nah, ini velgnya 18350, komposisinya seperti ini. Menurut gua ini udah pas banget. Velgnya nggak, bannya nggak ngotak, dapatnya bulat kayak gini. Ini 18350, bannya 18450. Nah, ini untuk bagian depannya, sebentar. Nah, ini untuk bagian depannya 21 250. Menurut gua ini ideal. Idealnya karena kenapa? Ban Sprinter, Swallow Sprinter ini 21300 jadinya bulat. Kalau menggunakan 21160, bagian depannya ini agak nguncup dia. Begitu. Jadi menurut gua idealnya 300 itu ya 250. Gitu. Nah, baik Pak, tadi lewat lagi pada ngudut aja, mau mampir lagi bawa barang. Ya, lagu lama lewat doang, payahlah.
Biro, denger ada yang tanya kenapa mahal? Ide dan kreativitas jauh lebih mahal. Yes, thank you udah dibantu jawab. Ya begitulah kira-kira. Jadi kalau kita bahasa menyepelekan begini. Kita ambil dari halnya tukang cat. Bang, kenapa lu ngecat mahal amat? Kata dia, Pak. Padahal cat duko cuma seperempat sekian, perni sekian, ini sekian. Yang mahal itu sebenarnya bukan materialnya, tapi ilmunya. Contoh kecilnya lagi, semisal lu sakit, dokter itu cuma pakai stetoskop, bahkan lidah lu dijulurin segala gini doang, pakai stetoskop berobat minimal 65.000, cuma pakai stetoskop doang. Gitu. Obat paling dapat berapa varian obat? 3. Kalau dibayangin lu beli bodrek di warung cuma 4.000. Jadi mahal itu ilmunya. Ya, hidupnya. Mau coba? Ini lu mau hidupin itu? Udah rapinya. Nah, ini motor 2 tahun belum mau dihidupin, mau dicoba dihidupin. Dua tahun nggak hidup baru hidup. Bang, bikin chopper tempat ente paling murah kena berapa? Bikin chopper di tempat AFR Siman Kasembek paling murah di harga 23 juta. Berarti 40 di luar mesin om, tinggal nempel mesin sama kelistrikan udah ya om. Ya, begitu. Kayak punya aneh ya yang kontes ya, kasih paham om. Si Andaru itu habis berapa? 40 ya om. Blitar selalu nyimak om. Wah, mau buat chopper masih ngumpulin duit. Ya, siap. Awas luber, kalau fokus ngumpulin duitnya kebanyakan luber nanti. Pontianak hadir, iya. Gas jam 17. Iya, Mar. Iya, pokoknya datang jam 17 man, jangan pakai telat. Yang mahal jam terbangnya, iya. Om, kalau mau nyari ban Pirelli MT43 ring 18 di mana ya? Waduh. Kemarin Pirelli MT43 aja nyarinya susah, ini dapat second. Tadi ada dari teman-teman, ada dari teman follower Instagram kemarin dapat, kayaknya masih ada satu lagi dah. Bisa sistem nabung atau deposit nggak om? Buat para si low budget sangat bisa. Jadi di AFR Siman Kasembek itu sebenarnya gue jarang mempromosikan hal kayak begini karena menurut gue ini terlalu apa ya namanya ya, terlalu krusial banget, terlalu sensitif banget kalau yang masalah duit. Jadi kalau buat temen-temen yang bener-bener udah kenal banget sama AFR Siman Kasembek, pasti bikin motornya kebanyakan itu sistem nabung. Jadi entah per bulan itu 1 juta, 2 juta, pokoknya semua gue serahin sama si kemampuan customer mau nabungnya berapa. Yang gue bilang tadi kita kalkulasiin bangun motor 23 juta. Jadi tabungan, selama tabungan itu sudah memasuki minimal DP 50% itu udah bisa gue kerjain. Gitu sih intinya. Jadi kalau mau nabung itu bisa. Cuman kalau untuk yang kenal-kenal banget gitu, yang percaya banget sama AFR. Jadi kalau buat masalah kepercayaan, sedikit gue mau menyombongkan diri, dalam artian menyombongkan diri. Demi Allah, gue sama orang yang Samarinda, yang ngasih DP yang gue bilang tadi 20 juta. Di awal belum pernah ketemu sebelumnya. Waktu gue ke Samarinda juga gue bilang, kenapa kemarin waktu pas saya ke Samarinda kenapa kita nggak ketemuan? Dengan alasan beliau sih, alasannya saya takut ganggu acara komunitas abang. Saya bilang ya nggak begitu, kalau memang mau ketemu ya ketemu aja. Ada beberapa yang ketemu saya di Basecamp Komdanas JBI, itu ketemu ngobrol, sharing, mumpung lagi di Kalimantan, Samarinda lagi itu tepatnya. Jadi masalah kepercayaan itu kenapa gue bisa nyombongkan, dalam artian ya yang gue bilang tadi, kalaupun gue mau menilep atau menghilangkan duit customer, berapapun nggak akan bisa
ngebayar harga nama bengkel gua, dalam artian gua nilep 50 juta lah, kita nggak usah ngomongin 100 juta. Nilep hilang nama bengkel gua, kelar. Semurah itu kah nama bengkel gua yang gua bangun dari 2014 sampai detik ini? Sebenarnya kita coba gua sampingin masalah nilep duit yang hilang nama bengkel. Gua lebih takut sama Tuhan. Intinya sih itu. Gue lebih takut sama Tuhan, mau seberapapun gue nggak mau ngemakan duit yang bukan hak gue, apalagi yang bahasanya haram. Nggak mau gue. Kenapa? Duit yang gue cari itu duit yang untuk anak istri gue, dan halal lah intinya. Makanya gue selalu berpesan, carilah rezeki yang halal untuk diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat. Karena nikmat bener kalau dari halal yang dinikmati. Begitulah kurang lebihnya. Waduh, gue ngomong panjang lebar. Perkara tukang cat kemarin gimana bang? Ya, alhamdulillah udah kelar, catnya juga udah kelar. Cuman ya intinya gini, kalau dia nggak bikin gue kecewa sampai ngecat di 2 bulan, intinya gue puji-puji itu masalah catnya. Karena gue berhubung kecewa aja udah. Tadi bawa salmon frozen nggak bisa lama-lama soalnya Pak. Iya, orang mah kalau bawa salmon lempar ke sepotong 2 potong ya. Kalau memang Bang, ban belakang bagus pakai apa? Kalau kita ngomong bahasa ban apa yang bagus, yang kita mulai dari yang low budget, gua ngerekomendasiin Swallow S212 yang kayak gini nih. Tuh, nih bannya nih. Tuh. Kalau mau lebih lagi ya Simco. Kira-kira berapa itu om bannya? Ban yang mana ini? Ban yang tadi? Ban Swallow murah, 400-an. Kasih contoh motor yang bisa nabung om. Yang nabung yang mana ya? Udah nggak ada sekarang mah. Yang ada juga ini nih. Ini motor jadi sistemnya kayak nabung, seminggu sejuta. Itu pun harus gue tagih. Bukan gue tagih sih. Jadi si customer gue itu minta, AFR tolong tiap minggu ingetin ya. Ya siap bos. Jadi gue kayak tukang kredit, tiap minggu chatnya 3 kata doang, 3 huruf. Bos, dia udah paham kalau gue udah bilang bos. Transfer langsung 1 juta. Jadi 1 juta tiap minggu. Gitu jadinya kayak tukang kredit gue. Gue bilang kemarin sih udah gue kasih foto progres, gue udah pasang springer, ban, pengapian segala macem. Gue bilang jangan sampai mangkrak lagi bos, sayang, soalnya udah 2 tahun part pelek jari baru sampai pada karat gara-gara ya 2 tahun mangkrak, gue di pojokan sampai bulukan. Gitu sih palingan. Cakep selama mengamat baru ini, pesan-pesan rohani bener bang. Iya. Om, Jakbarnya di mana? Soalnya kantor juga di Jakbar. Kali boleh mampir dan ngomongin yang nabung depo. Siap. AFR Siman Kasembek itu mungkin buat teman-teman ya, semua yang baru nonton live-nya AFR Siman Kasembek. Di mana bengkel AFR Siman Kasembek? Bengkel AFR Siman Kasembek itu adanya di Kalideres, Jakarta Barat. Buat patokannya apa? Stasiun Kalideres. Nih kalau kalian bisa dengar suara dentuman pintu kereta. Nah itu deket banget, keluar bengkel dikit udah kelihatan pintu kereta. Gua kasih gambarannya ya. Oke. Nah ini udah pintu kereta Kalideres nih. Tuh. Jadi kalau lo yang lewat, pokoknya banner gue udah yang paling gede dah bengkel motor di sini dah. Tuh. Tuh. Pokoknya kalau main lewat jalan Semanan, cari bengkel motor yang bannernya paling gede. Udah itu AFR doang udah. Yang banner yang beli sendiri ya, bukan dari hadiah oli atau apapun. Pokoknya yang banner yang paling gede itu punya AFR. Udah.
ada yang lain. Jadi kalau buat si Om Kresna Sutrisno, kalau memang mau main silakan. AFR pintunya terbuka 4 meter. Ya bener 4 meter karena lebar bengkel ini cuma 4 meter. Jadi kalau mau main cuma sekedar sharing atau bertanya-tanya silakan main. Nah itu untuk masalah nabung itu sistemnya kepercayaan. Intinya gua nggak mau cuman makan duit yang kasarnya 1 juta 2 juta, yang 50-100 juta aja gue nggak bakalan mau. Intinya gue lebih takut dengan Tuhan, gue lebih takut dengan Allah istilahnya daripada hal yang lain itu adalah yang nomor 2-nya cuman gara-gara duit, misalkan cuma 50 juta gue menghilangkan duit 50 juta atau sepeser harus 1 juta 2 juta kelar nama bengkel gue. Gue cuma tekankan gak semurah itu nama AFR yang dibangun dari 2014. Intinya itu sih. Tapi kembali lagi ke poin yang pertama. Poin pertama itu gue lebih takut untuk makan duit haram. Intinya itu aja sih. Kalidas bang dekat stasiunnya itu udah dijawab dah. Di Semanan Kalidas Jakarta Barat. Yo. Long life cing, long life. Alhamdulillah ubanan ya. Jadi setiap uban gue ini gue ngelesnya adalah setiap ini. Uban gue itu adalah inspirasi. Jadi kalau orang kebanyakan mikir itu kalau nggak botak ya ubanan, katanya begitu. Nah jadi mengenai nabung itu, jadi berawal itu dulu AFR bisa nabung itu sistem ya nabung lah intinya. Nabung di AFR itu satu nggak ada bunga, yang kedua tidak dipotong biaya admin. Anjing biaya admin kayak bank. Nah itu dah intinya, nggak ada bunga, nggak ada potongan biaya admin. Jadi misalkan kalian tiap bulan nabung 1 juta sampai 5 bulan 5 juta, intinya duit kalian itu bulat 5 juta. Tidak ada potongan biaya admin per bulan. Bedanya dengan kalian nabung di bank, itu pasti ada potongan bank entah 15 atau 20%. Kalau BNI kalau nggak salah 16.000 per bulan potongannya. Tapi di AFR Simpan Kasemek nabung khusus motor itu nggak ada potongan sama sekali, apalagi bunga. Jadi kalau telat nabung kena bunga nggak ada. Jadi AFR Simpan Kasemek itu ngejauhin yang namanya hal-hal yang berbau haram, riba itu udah gua haramkan di gua ya. Nggak tahu kalau buat di kalian. Jadi sedikit gambaran, jangan pernah berpikiran kalau nggak ngutang nggak punya, kalau nggak kredit nggak punya. Itu omongan orang kosong ininya. Kalau gue sih prinsipnya lebih baik nggak punya daripada harus ngutang ngeriba. Intinya seperti itu, bukan karena gue mampu, bukan karena gue takut dengan hal riba. Awalnya sih karena gue orangnya hitung-hitungan. Jadi kalau misalnya kalau beli cash 10.000 dikreditin menjadi 20.000, telat bayar kena denda jadi 25.000. Hitung-hitungan gue di situ awalnya. Gue nggak mau bunga dia terlalu besar. Dan ujung-ujungnya sedikit mendalami tentang riba. Wah ternyata memang riba itu memang bahaya banget dah intinya. Memang enak kita ngambil tiap bulan bayar, tapi nggak secara langsung lu akan dimiskinkan oleh Tuhan lu. Gitu. Gue rasa semua agama akan mengajarkan hal-hal baik. Itu sih intinya. Tapi kalau di agama gue ya seperti itu. Hanya gue kayak ustadz aja ceramah ya. Kacau. Jadi intinya gue lebih baik nggak punya ketimbang harus gue ngutang untuk hal yang punya. Buat apa membanggakan hal yang menurut gue nggak bermanfaat itu yang itu membanggakan, wih gue punya ini tapi hasil ngutang. Oke lah orang lain nggak tahu, cuman diri sendiri itu anjir malu kalau buat gue mah. Paling rendah bikin di AFR kena berapa bang? Tadi bikin di AFR paling minimal di harga 23 juta. Om besok gua beliin sisir ya sama pomade biar klimis ya. Oke. Jadi ceritanya gini bro. Jadinya bisa dibilang gua kemakan iklan. Dulu waktu kemarin pas rambut gua gondrong, gua beli sampo yang kelebatan, yang seliwuran mulu di Instagram, pencarian di Facebook keluar mulu tuh yang namanya sampo pengelurus rambut. Gua mau sebutin namanya.
Gua belilah tuh 2 botol gratis 1 sampo penglurus rambut. Gua akuin sih memang itu sampo enak, dingin di kepala. Cuman kalau ditanya rambut lu lurus gak bang pas pakai sampo itu, udah 2 botol sama aja. Gue bilang nggak ada lurusnya aja. Jadi kalau ini nih karena kejepit kacamata aja nih, kalau nggak dijepit kacamata tuh begini gak jelas banget ya. Ya, jadi gue kemakan iklan, jadi aduh payah dah di iklan emang. Yes. Saya merasa lagi nonton acara live Mama Dede. Iya, iya. Pengen bikin tapi pembayarannya kayak ke showroom bisa nggak? Bisa. Yang gue bilang tadi, jadi bedanya showroom telat bayar, lo akan kena denda. Tapi kalau di AFR telat bayar nggak akan kena denda, cuman gue mangkrakin kerjaannya, nggak gue pegang. Kayak contohnya kayak gini lah. Ini nggak masuk, jadi total kalau nggak salah yang udah nempel di motor ini sudah di 35 juta, tapi customer baru masuk 30, jadi duit gua ngatung di situ 5 juta. Kemarin sih gue minta transfer di atas 5 juta, kalau bisa 10 juta transfer biar masuk progres lanjutan lagi gitu. Jadi kalau showroom telat bayar kena denda, kalau di FR enggak, sedikit pun kena denda bayar, cuman produksi gua stop. Nanti kalau masuk lagi duitnya baru gue lanjut lagi terus gitu. Tadi juga udah gue jelasin juga sistem nabungnya di AFR Siman Custom Bag seperti apa. Yang penting kalian itu punya tekad. Gue bisa bantu sistem, kita ngomongnya jangan biasa sistem cicilan ya, sistemnya nabung. Jadi kalau bahasa sistem cicilan itu sedikit kalau itu berbau riba. Jadi gue bahasanya sistem nabung. Bikin motor 23 juta, nabung misalkan sudah mencapai di limit 11 atau 12 juta, itu akan gua produksi, akan gua, jangan kan nyampe 11-12 juta, 5 juta aja itu udah gua belanja spare partnya. Makanya gue bilang jangan sampai ada pembatalan sepihak. Kalau ada pembatalan sepihak akan rugi. Ruginya kenapa? Intinya rugi di guanya, ruginya ini yang gue bilang tadi, udah masuk 5 juta, gue udah beliin spare part, tapi pembatalan sepihak. Nah itu yang ruginya, kalian bayangin dah kalau ruginya. Ininya itu, ininya gue nggak mau megang duit. Jadi gini, enaknya di kalian itu tanpa ada potongan tiap bulan, nggak enaknya di gua. Nggak enaknya intinya udah, itu nggak apa-apa, itu mah ikhlas lah. Masalah cuma potongan tiap bulan 16 ribu gua. Jadi kalian transfer di gua, nabung sejuta, gua pindah lagi ke ATM gua, ATM khusus tabungan yang kena potongan tiap bulan sama bank. Ya nggak apa-apa lah, itu hitung intinya gua bantu merealisasikan keinginan kalian. Itu kan, wih, gua keren ya. Bang, sisi bar berapaan? Sisi bar kita mulai dari harga 350.000. Kayak gimana bentuknya? Nih, 350.000 kayak gini nih. Tuh. Tuh. Nah, tuh gitu mulai ya. Dalam banget bang ceramahnya, bisa jadi ustadz bang. Waduh. Amin. Gitulah intinya. Jadi kalau mungkin buat temen-temen yang intinya nabung sendiri, habis mulu duitnya, nabung sama pacar, putus nggak balik duitnya, nabung sama orang tua kepake. Intinya kalian yakin kalau memang mau nabung sama FR, silakan japri aja nanti kiwa. Jadi gini, awalnya kalau memang mau nabung itu harus benar-benar yakin dari diri sendiri dulu, karena kedepannya nggak ada yang namanya pembatalan sepihak untuk pembuatan motor. Contoh misalkan lu udah nabung masuk 5 bulan 5 juta, tapi lu ya amit-amit kena musibah dan butuh duit itu 5 juta, dan itu nggak bisa diambil karena tabungan lu hanya terfokuskan untuk custom. Tapi gua kasih kemudahan, terkecuali yang bersangkutan meninggal dunia, hak waris bisa sampein ke gua. Dalam artian suami istri yang nabung itu selama 5 bulan mau custom, meninggal dunia,
hak waris istri itu bisa ambil sepenuhnya 5 juta tanpa ada yang gua potong sepeser pun, sekalipun udah gua beliin spare part. Karena bahasanya spare part yang gua beli itu bisa gua limpahkan ke customer yang lain, cuman dengan catatan ada aturan yang berlaku. Contohnya itu gua harus butuh bukti surat kematian dari RT setempat dan bukti foto-foto kematian. Ini seperti itulah. Oke, cukup adil kan, cukup asik gitu loh intinya. Semua bank gua rasa juga seperti itu. Dulu belajar di Padepokan mana bang? Padepokan 212. Contoh motor style yang ada sisi bar tadi itu udah jadi, biaya total berapa bang? Belum jadi. Itu kalau gue perkirakan sih udah 20. Intinya kalau menggunakan Springer pelek custom DIDE, pelek custom Tegal itu 25 juta. Yang kayak Oki Adam lebih mahal bang sisi barnya. Sama aja, Oki Adam yang mahal itu cuman karena dia ada bracket untuk naruh bagasi. Sisi bar kita maksimal di 1 meter, harga 350.000. Kalau untuk ada penambahan kayak si Oki Adam, bracketnya itu kena di harga 200 ribuan kalau nggak salah. Abang, kisaran price rangka only chopper bang, frame only, harganya di 3 juta. 3 juta bentuknya ya yang kayak di AFR punya tradisional chopper, cuman nggak ada showcase-nya. Itu frame only. Kalau ada yang nanya, bang frame only berapa? Kita pasti jawab frame only 3 juta. Tapi kalau kita jawabnya frame showcase only 4 juta. Kayak gini nih, ada showcase ini. Ada showcase-nya. Nah, mana bang? Terima kasih udah kebayangan. Iya. Tes. Nah, jadi kalau frame only itu, kalau udah gue jawab frame only, frame doang, frame aja. Jadi belum berikut dengan engine mounting dan lain-lain. Frame kosongan, bener-bener kosongan. Jadi ini mungkin ada frame AFR yang masih nganggur, belum ada tuannya, kali ada yang mau diangkut. Jadi konsep frame itu kayak gini. Jadi kalian kalau mau pasang ring 2121 bisa, mau pasang ban 18450 bisa, jadi frame-nya kayak gini. Ini kayak gini nih. Mau pasang ring 2121 bisa, 1817 bisa, yang penting maksimal di 450. Kayak gini bisa. Woi, motor gua udah jeblak kono. Kacau nih builder nih. Tuh, kayak gini frame-nya, 4 juta full showcase. Kalau mau terima bangun juga bisa. Kalau ini spesial. Spesial. Tadi yang belum nonton juga pamer lagi aja. Ini juga gue bisa bilang belum sempurna banget. Gue bikin hand shifter tanpa tali. Jadi gue main stopper di dalam stopper jadinya ada maksimal batas dia nginjek gitu. Ya intinya tinggal kita matangin lasan, rapihin gerinda kawat, tetek bengek segala macem, posting. Ini 4 hari cuman bikin bagian kopling doang bro, kacau ya. Mantap bang, udahan makan siangnya, lanjut kerja bang. Siap, lanjut. Ini udah jam berapa? Jam 1 lewat ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton live-nya gua hari ini. Semoga kalian sehat, tetap cari rezeki yang halal untuk diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat. Semoga harimu atau hari kalian menyenangkan. Insya Allah sedikit banyak apa yang gue bagikan di live-nya gue hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan buat teman-teman di seputar Jakarta, nanti kalau ada waktu kita ketemu di Jakarta Coret, tepatnya di bengkel
karburator spring tempatnya Om Bingki. Nanti kita ketemu di sana, kita sharing di sana secara langsung. Kalau memang ada kesempatan untuk bertemu, kita jumpa. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Apa nih Bang Springer yang lu pakai pipa berapa mili? 3 mili. Sampai ketemu di live gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.